Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak dengan pembelajaran fisika. Kita melanjutkan materi setelah minggu lalu kita sudah belajar tentang besaran, satuan, kemudian ada dimensi dan angka penting. Kali ini kita akan belajar tentang vektor. Tetapi sebelum kita membicarakan lebih lanjut tentang vektor, ada prasyarat untuk belajar tentang vektor agar nanti kalian lebih mudah memahami vektor. Prasyarat itu adalah prasyarat matematis, yaitu kalian harus mengenal lebih dulu, bahkan tidak hanya mengenal, tapi juga memahami dengan baik tentang dasar-dasar trigonometri. Sebenarnya ini akan dibahas dengan detail di matematika, di pelajaran matematika di semester 1, tetapi di bab terakhir. Sementara di fisika kita sudah membutuhkan saat ini juga. Nah, karena itu, maka sebelum kita membahas lebih lanjut tentang vektor, kita akan belajar dulu tentang dasar-dasar trigonometri. Mari kita ikuti penjelasan saya tentang trigonometri. Trigonometri itu adalah ilmu yang mempelajari tentang nilai sudut. Jadi kalian sudah mengenal sudut-sudut di matematika ya, di pelajaran matematika di SMP. Kalian mengenal ada sudut istimewa, sudut berseberangan, sudut berhadapan, dan seterusnya. Sudut-sudut istimewa itu perlu kamu ingat kembali bahwa sudut istimewa di SMP yang kamu kenal itu dimulai dari 0 derajat, 30 derajat, kemudian ada 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat beserta kelipatannya sampai besarnya senilai 360 derajat. Nah, rumus trigonometri ini agar lebih mudah kita memahami, kita mulai dari koordinat kartesius. Jadi kita gambarkan dulu koordinat kartesiusnya. Cukup di kuadran 1, nanti kuadran 2, 3, 4 bisa mengikuti. Ini sumbu X ya, kemudian ini sumbu Y. Nah, jika ada sebuah vektor, saya misalkan namanya R, mengapit sudut sebesar alfa terhadap sumbu X, maka R ini kita tarik garis tegak lurus sumbu X dan tegak lurus sumbu Y. Nah, seperti ini. Panjang dari pusat koordinat O sampai di titik perpotongan ini besarnya adalah X. Sedangkan dari titik potong ini sampai ke ujung vektor di sini, ini besarnya Y. Nilai ini sama saja dengan yang di sini ya. Nah, ini nilainya Y. Jadi panjangnya ini dan panjang ini atau besarnya ini dengan besar yang di sini, ini sama. Nilainya sebesar Y. Nah, di trigonometri itu kita mengenal persamaan sinus, kemudian ada sinus, kemudian ada kosinus, dan yang ketiga adalah tangen. Sinus ini biasanya disingkat dengan nama sin. Kemudian kosinus itu disingkat dengan nama cos,
dan tangan disingkat dengan nama tan. Nah, nilai sin, kita lihat lagi gambarnya. Nah, nilai sin itu adalah depan dibagi miring. Ini biasanya untuk memudahkan mengingat diberi nama sindemi. Sin itu depan dibagi miring. Lalu depannya siapa? Miringnya siapa? Saya ulangi. Sin alfa, nilai sinus sudut alfa ini itu adalah depan dibagi miring, atau disingkat atau untuk memudahkan mengingat, sin itu depan dibagi miring. Depannya siapa, miringnya siapa? Depannya alfa, miringnya alfa. Jadi kalau kalian perhatikan gambar ini, X, Y, dan R, dan sudut ini alfa, kalau kalian perhatikan, ini adalah segitiga siku-siku. Maka yang dimaksud miring itu adalah sisi miring dari segitiga siku-siku ini. Kemudian depan itu artinya di depan alfa. Alfanya kan ini. Depannya. Nah, depannya. Jadi depannya alfa itu adalah Y. Maka sin alfa depan bagi miring itu sama dengan depannya Y, miringnya R. Ini ya gambarnya, depannya itu Y, miringnya R. Maka sin alfa sama dengan Y per R. Kemudian cos alfa. Cos alfa itu adalah samping bagi miring. Maka ini untuk mudah mengingat, cos itu sami. Cosami. Cos alfa sama dengan samping bagi miring. Mari kita perhatikan gambarnya. Ini sudut alfa, miringnya R, sampingnya berarti sampingnya alfa itu adalah X. Maka cos alfa adalah sampingnya X, miringnya R. Jadi cos alfa itu X per R. Nah, yang ketiga, tangen alfa. Tangen alfa itu depan bagi samping. Nah, rumus mengingatnya tan desa. Jadi tangan itu depan bagi samping. Jadi tangan alfa itu sama dengan depannya, dilihat lagi gambarnya, depannya itu adalah Y, sampingnya X. Jadi tangan alfa itu sama dengan Y per X. Ini boleh juga sama dengan sin alfa per cos alfa. Jadi
Tangen itu selain Y per X, tangen alfa itu juga sin alfa per cos alfa. Nah, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian untuk nilai sinus kosinus sudut istimewa, saya tambahkan. Jadi kalau di SMP kamu mengenal mulai dari 0, 30, 45, 60, kemudian 90. Nah, di SMA saya tambahkan 2 sudut istimewa untuk pelajaran fisika, itu adalah 37 derajat dan 53 derajat. Nilai sin kosinus sudut ini sangat sering sekali digunakan untuk tes harian maupun senam PTN untuk masuk perguruan tinggi atau ujian nasional. Dulu pada saat masih ada ujian nasional. Selanjutnya ada wacana ujian nasional akan dihapuskan, diganti menjadi evaluasi yang lain. Oke, saya lanjutkan. Nilai sinus kosinus. Saya buatkan tabelnya. Jelas ya? Agar rapi, kalian harus menyalin ke catatan kalian, jadi nanti lebih memudahkan kalian untuk belajar. Ini saya buat 4 kolom, ada nomor, kemudian besar sudutnya, nilai sinus, dan nilai kosinus. Tangannya Bu, tangannya nanti biar dikenalkan di matematika. Untuk di fisika kita membutuhkan hanya sampai dengan kosinus. Oke, yang pertama kita mulai dari sudut 0 derajat. Kita urut dari kecil ke besar ya. 0 derajat, 30 derajat, 37 derajat, 45 derajat, 53 derajat, 60 derajat, dan terakhir 90 derajat. Ya, saya beri kotak saja biar nanti kalian mudah menghafal. Wah, menghafal Bu? Ya, kalian harus menghafalkan ini dan harus hafal. Sekali lagi, harus hafal. Bagaimanapun caranya kalian menghafal. Intinya pokoknya harus hafal. Tidak boleh tidak. Nanti suatu saat di Teams saya akan menunjuk secara acak untuk menyebutkan nilai dari sinus kosinus ini. Oke? 1, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 sudut istimewa di fisika yang harus kalian hafalkan sinus kosinusnya. Ini tidak ada maaf bagimu yang tidak hafal. Saya menekankan dengan sungguh-sungguh, jadi cetak miring, tebal, garis bawah. Dihafalkan. Dan hurufnya kapital semua. Nih, saya tuliskan di sini. Dihafalkan. Kalau nggak hafal Bu, nggak boleh. Wong judulnya harus. Nah, ya, saya mulai. Sinus 0 derajat itu sama dengan 0. Sinus 30 derajat itu setengah. Sinus 37 derajat 0,6.
Sinus 45 derajat itu setengah akar 2. Sinus 53 derajat 0,8. Sinus 60 derajat setengah akar 3. Sinus 90 derajat 1. Nah, nilai kosinusnya. Nilai kosinus 0 derajat itu 1. 30 derajat itu setengah akar 3. Kosinus 37 derajat itu 0,8. Kosinus 45 derajat setengah akar 2. Kosinus 53 derajat 0,6. Kosinus 60 derajat itu setengah. Kosinus 90 derajat itu 0. Kalian perhatikan tabel yang saya buat. Nilai sinus itu dari sudut kecil ke sudut besar, nilainya juga dari kecil ke besar. Jadi nilai sinus itu 0 sampai dengan 1. Nilai kosinus itu dari sudut kecil ke sudut besar itu mengecil. Jadi dari besar ke kecil. 1 mulai dari 1 sampai 0. Jadi nilai sinus dan kosinus itu adalah kebalikannya. Jadi kalau untuk sudut 0 derajat nilai sinusnya 0, di kosinusnya 1. Ya. 90 derajat sinusnya 1, kosinusnya 0. Ini urutannya kebalikannya. Kalian perhatikan baik-baik. Ya. Nah, oke, jadi sekali lagi saya mohon tabel ini harus kalian hafalkan. Kalau kalian hafal nilai-nilai sinus dan kosinus dari sudut-sudut ini, maka nanti akan menjadi lebih mudah pada saat kita belajar tentang vektor. Karena ini akan digunakan dan sangat dominan pada saat kita membahas tentang vektor. Oke, mudah-mudahan sampai di sini dasar-dasar trigonometrinya dapat kalian pahami dengan baik, dan akan saya lanjutkan di video yang kedua, yaitu tentang vektor itu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.